Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Rut 1 ayat 7 sampai 17. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Pengikut Tuhan yang setia. Kisah Naomi dan Rut merupakan salah satu cerita Alkitab yang sangat mengagumkan. Dikisahkan pahit getirnya kehidupan, kesetiaan, dan buah kesetiaan. Di dunia kuno, menjadi janda dianggap sebagai suatu keburukan. Mereka hampir selalu ditimpa ketidakadilan dan juga kemiskinan. Karena itu hukum Allah menetapkan bahwa kerabat terdekat dari suami yang meninggal hendaknya memelihara jandanya. Ini merupakan hukum Levirat, yaitu kewajiban saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal untuk memelihara jandanya. Tetapi Naomi tidak memiliki kerabat di Moab, dan dia tidak mengetahui apakah ada kerabatnya yang masih hidup di Israel. Bahkan dalam kondisinya yang sangat menyedihkan itu, Naomi tidak mementingkan dirinya sendiri. Meskipun dia memutuskan untuk kembali ke Israel, Naomi menganjurkan Rut dan Orpa untuk tetap tinggal di Moab dan memulai lagi kehidupan mereka, meskipun itu akan berarti kesukaran bagi dirinya. Seperti Naomi, kita harus memikirkan kebutuhan orang lain dan bukan hanya kebutuhan kita sendiri. Sebagaimana ditemukan oleh Naomi, bila kita bertindak dengan tidak mementingkan diri sendiri, orang lain terdorong untuk mengikuti teladan yang kita lakukan. Sekalipun demikian, Naomi tidak mempunyai anak laki-laki lagi untuk menikahi Rut dan Orpa. Karena itu, Naomi menganjurkan mereka untuk tinggal di negeri asal mereka atau kembali kepada keluarga mereka dan menikah lagi. Orpa setuju, dan itu memang haknya. Tetapi Rut bersedia melepaskan kesempatan untuk mendapatkan keamanan dan anak-anak dengan maksud untuk bersama dan mengurus Naomi mertuanya. Ini adalah janji kesetiaan yang tiada tara. Penyerahan total kehidupan Rut kepada mertuanya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan Naomi. Hidup Naomi adalah hidupnya, bangsa Naomi adalah bangsanya, dan iman kepercayaan Naomi adalah iman dan kepercayaannya. Rut bukan sekedar proselit non-Yahudi yang masuk Yahudi, tetapi sesungguhnya adalah bahagian Yahudi itu sendiri. Kesetiaan Rut terhadap Naomi adalah bentuk kasih sayangnya sebagai seorang anak terhadap orang tua. Rut melihat dan tahu keadaan Naomi yang juga belum jelas apakah masih memiliki kerabat yang akan menjamin keamanannya. Inilah kehidupan. Upah kesetiaan bukan instan atau langsung pada orang yang bersangkutan. Hidup Naomi dan Rut yang pahit. Namun kesetiaan Rut menghasilkan sejarah dalam kehidupan Israel. Orang yang paling merasakan pahitnya kehidupan menjadi sejarah yang berharga. Dari keturunan Rut lahir kemudian seorang raja bagi Israel. Rut sebagai perempuan Moab, tetapi hal itu tidak menghalangi untuk menyembah Allah yang sejati atau membuat Allah tidak menerima ibadahnya dan memberkati dia dengan luar biasa. Allah menerima semua orang yang menyembah dia. Dia bekerja melalui orang-orang apapun ras, jenis kelamin atau kebangsaan mereka.
Meskipun Rut termasuk dalam rumpun bangsa yang sering direndahkan oleh Israel, dia diberkati karena kesetiaannya. Memang benar ungkapan, ada banyak teman yang dapat diajak bahagia. Namun siapakah sahabat yang setia dalam kesusahan? Rut memberikan teladan dalam kesetiaan dan bersedia menjalani kepahitan itu. Dan buahnya pun manis, bukan hanya pada dia namun keturunannya. Mari hasilkan pribadi yang setia. Terlebih, setialah hidup sebagai pengikut Kristus. Walau harus menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan sebagai pengikut Kristus. Ingatlah, kesetiaan sebagai orang percaya yang senantiasa berjalan dalam kebenaran akan menghasilkan buah yang manis pada waktunya. Jadilah pribadi yang setia beriman kepada Kristus dan peduli kepada kepentingan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya menjadi pribadi yang setia kepada Kristus, setia melakukan kebaikan, setia taat akan perintah-Mu ya Allah. Karena kami tahu apapun yang kami perbuat dalam kesetiaan kepada Kristus, Engkau akan memberkatinya dan mengizinkannya menghasilkan buah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.